Bahaya mengkonsumsi rokok. Saya merokok sudah 3 tahun yang lalu sejak saya duduk di bangku SMA. Keinginan untuk merokok yang sangat kuat saya rasakan karena faktor lingkungan yang mendorong saya untuk mengkonsumsi rokok, orang tua saya yang perokok, dan teman-teman yang sudah konsumsi rokok tersebut. Pada akhirnya, saya mencoba mengkonsumsi rokok supaya terlihat lebih keren dan memiliki rasa gengsi yang sangat besar. Maka dari itu saya memulai untuk mengkonsumsi rokok. Seiringnya jalannya waktu, saya merasa nyaman dengan konsumsi rokok karena ada beberapa hal yang membuat saya terus merokok, seperti pada putus cinta dan merasa pusing pada pelajaran. Lalu dengan adanya rokok, saya bisa tetap rileks dan merasa nyaman. Saya merokok secara diam-diam tanpa pengetahuan keluarga saya. Perokok sangat tidak mempedulikan opini semua orang tentang bahayanya merokok dan tidak mempedulikan orang-orang di sekitarnya yang tidak menyukai bau asap rokok. Di Indonesia sendiri, masih banyak orang yang merokok dan tidak mempedulikan kesehatan mereka, karena bukan hanya perokok aktif saja yang akan merasakan dampaknya, tetapi seorang yang menghisap rokok secara tidak langsung akan merasakan dampak negatifnya. Di dalam rokok sendiri terdapat 4.000 jenis bahan kimia, 400 diantaranya merupakan bahan kimia yang berbahaya, dan 40 diantaranya dapat menyebabkan kanker. Selain kanker, masih banyak lagi yang ditimbulkan oleh rokok, diantaranya serangan jantung, stroke, kerusakan pada sel otak, dan kematian. Sudah banyak berita yang memberitakan tentang bahayanya merokok. Dampak apa saja yang akan dialami bagi si perokok, seperti terkena kanker paru-paru, penyakit kulit seperti berubahnya kulit menjadi kuning. Orang yang merokok akan mengalami perubahan pada bibirnya yang menghitam, dapat menyebabkan mata katarak, dan pada masa pandemi virus corona ini, perokok lebih rentan terkena virus COVID-19. Ini contoh kasus-kasus di Indonesia yang dialami oleh si perokok. Negara yang paling banyak mengkonsumsi rokok, yang pertama Cina 2,57 triliun per batang, yang kedua Rusia 321 miliar per batang, yang ketiga ada Amerika 281 miliar per batang. Posisi keempat ada Indonesia, 61 juta orang, membunuh 225.000 orang per tahunnya, dan yang terakhir 13-15 tahun sebanyak 19%. Salah satu penyakit yang diderita oleh si perokok yaitu PPOK, penyakit paru obstruktif kronik. Lalu gejalanya ada batuk kronis, mengi. Mengi itu adalah suara lirih seperti siulan yang muncul ketika Anda membuang napas. Lalu yang ketiga ada sesak napas, keempat ada kelelahan, dan yang terakhir ada sering mengalami infeksi pernafasan. Kita sebagai generasi muda harus bisa ikut serta dalam mengurangi konsumsi rokok yang berlebihan dengan cara mengedukasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat yang luas, maupun anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah atau orang dewasa pun bisa ikut serta dalam mengurangi konsumsi rokok yang berlebihan. Kita harus tahu tentang bahayanya rokok ini, dampak terhadap kesehatan bagi orang-orang yang mengkonsumsi rokok, dan juga kesehatan bagi orang-orang yang tidak pernah menyentuh rokok sama sekali. Dengan adanya pemahaman ini,
orang-orang akan termotivasi dengan sendirinya. Tentu, dampak yang ditimbulkan oleh rokok ini sangat berbahaya. Maka dari itu, kita harus mengurangi rokok dari hari demi hari. Selain itu, rokok juga bisa menghabiskan uang kita, membuat polusi, dan membuat orang-orang di sekitar kita merasa tidak nyaman dengan kehadiran bau asap rokok. Jadi, berhentilah merokok dari sekarang dan mulai hidup tanpa merokok.